lagi dengan Fatma Rizdiati. Kali ini kita akan menyimak video pembelajaran untuk kelas 5, tema 1, pembelajaran 2. Yuk kita simak bersama. Halo anak-anakku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Fatma. Pada pembelajaran hari ini, kita sudah memasuki tema 5, ekosistem. Subtema 1, komponen ekosistem. Pembelajaran 2. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Nah, pinter ya kalian, sudah semangat belajar ya. Nah, kali ini Bu Guru akan menyampaikan pesan terlebih dahulu. Berhubung sekarang pembelajarannya di rumah atau pembelajaran daring, karena kondisi sedang pandemi, maka kalian harus tetap semangat belajar, menjaga kesehatan. Dengan cara apa? Dengan mencuci tangan dengan air yang mengalir, memakai masker saat bepergian, menjaga jarak dengan orang di sekitar. Sudah siap pembelajaran hari ini? Oke, kita mulai yuk. Tadi sudah tepuk semangat, sudah mematuhi protokol kesehatan agar pelajaran hari ini berjalan lancar. Sebelum memulai aktivitas atau kegiatan belajar, alangkah baiknya berdoa sebelum belajar. Berdoa sebelum belajar bisa menyiapkan diri kita agar siap menerima pelajaran hari ini, agar pengetahuan yang kita peroleh berguna di masa depan. Berdoa mulai. Di sini ada gambar apa ya? Gambar burung Garuda. Gambar burung Garuda ini dijadikan simbol negara Indonesia. Dari burung Garuda ini juga dapat dijadikan sebuah lagu Garuda Pancasila. Dengan menyanyikan lagu ini akan tertanam jiwa nasionalisme dan cinta tanah air terhadap bangsa dan negara kita, yaitu bangsa Indonesia. Sudah siap menyanyikan lagu ini ya? Sedia berkorban
Tujuan pembelajaran pada tema 5, subtema 2, pembelajaran 2, yang pertama, setelah membaca teks, peserta didik dapat menyebutkan informasi penting dari setiap paragraf dalam teks non-fiksi yang disajikan dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati gambar, peserta didik dapat mengklasifikasikan hewan-hewan yang termasuk golongan karnivor, herbivor, dan omnivor dengan benar. 3. Setelah mengamati video, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri lagu bertangga nada mayor dan minor dengan tepat. Ayo kita amati gambarnya. Yang pertama, di situ ada gambar apa? Iya, di situ ada gambar kerbau, tumbuhan, dan sungai. Ini merupakan apa ya? Contoh ekosistem air tawar. Berikutnya ada segerombolan tumbuhan. Itu hidup di mana ya? Di hutan. Maka dinamakan ekosistem hutan hujan. Berikutnya di situ ada gambar lagi. Ayo, itu contoh apa? Ekosistem padang rumput. Ini yang berikutnya ada pasir. Ini adalah ekosistem gurun. Berikutnya ada ekosistem tundra. Ini gambarnya. Berikutnya ada ekosistem taiga. Nah, kalian sudah tahu ya jenis-jenis ekosistem. Tadi sudah dijelaskan ada jenis-jenis ekosistem. Sekarang kita membaca. Jenis-jenis ekosistem. Pada dasarnya, ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sawah dan bendungan merupakan dua contoh ekosistem buatan. Ekosistem air tawar contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air tawar mendapatkan cukup sinar matahari. Tumbuhan yang paling banyak hidup pada ekosistem ini adalah ganggang. Ekosistem air asin contohnya ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Berbagai jenis ikan, kerang, koral, dan makhluk hidup lainnya hidup pada ekosistem ini. Terdapat juga
beberapa jenis hewan kecil dan tumbuhan alga yang dapat membuat makanan sendiri. Ekosistem darat, contohnya ekosistem hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Ekosistem darat ini dibedakan oleh tingkat curah hujan dan iklimnya. Perbedaan tersebut menyebabkan jenis tumbuhan dan hewan yang ada di dalamnya juga berbeda. Tumbuhan seperti rotan dan anggrek, serta hewan seperti kera, burung, badak, dan harimau berada pada ekosistem hutan hujan tropis. Ekosistem sabana memiliki curah hujan yang lebih rendah daripada ekosistem hutan hujan tropis. Hewan-hewan yang hidup di sabana antara lain berbagai jenis serangga dan mamalia seperti zebra dan singa. Ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Tumbuhan khas ekosistem adalah rumput. Hewan yang hidup pada ekosistem ini contohnya bison, singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, kanguru, dan ular. Gurun merupakan ekosistem yang paling gersang karena curah hujan yang sangat rendah. Tumbuhan jenis kaktus yang memiliki duri mengurangi penguapan banyak tumbuh di sini. Hewan-hewan yang bisa hidup pada ekosistem ini antara lain semut, ular, kadal, kalajengking, dan beberapa hewan malam lainnya. Suhu pada ekosistem taiga sangat rendah pada musim dingin. Taiga biasanya merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti cemara, pinus, dan sejenisnya. Hewan seperti beruang hitam dan ajag biasanya hidup di ekosistem ini. Tundra merupakan ekosistem yang dingin dan kering. Banyak jenis tumbuhan tidak bisa hidup pada ekosistem ini karena rendahnya suhu lingkungan sepanjang tahun. Akar-akar tanaman tidak dapat tumbuh pada suhu yang dingin. Tumbuhan jenis rumput tertentu saja yang mampu bertahan. Beberapa jenis burung bersarang di ekosistem tundra pada musim panas seperti angsa dan bebek. Dari bacaan tadi, kita dapat menentukan pikiran utama. Apa ya pikiran utama? Pikiran utama adalah ide pokok yang mendasari suatu tulisan atau paragraf. Ide pokok bisa tercantum di satu kalimat, tetapi mungkin juga dua atau lebih kalimat. Biasanya ada satu yang memuat paling banyak inti paragraf. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung ide pokok
sehingga menjadi kalimat yang merupakan inti paragraf. Dari bacaan tadi, kita juga bisa menemukan informasi-informasi penting. Apa ya informasi penting? Informasi adalah pesan, ucapan, atau ekspresi, atau kumpulan pesan yang terdiri dari sekuen dari simbol atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Informasi dapat direkam atau ditransmisikan. Hal ini dapat dicatat sebagai tanda-tanda atau sebagai sinyal berdasarkan gelombang. Setelah membaca teks yang berjudul jenis-jenis ekosistem dan kalian sudah mengetahui apa itu pikiran utama dan informasi penting, nah kalian dapat menjelaskan setiap paragraf dari paragraf 1 sampai 5. Di situ kalian tuliskan pikiran utama dan informasi penting. Tadi kalian sudah mengenal jenis-jenis ekosistem. Ada ekosistem gurun. Di gurun biasanya ada hewan yang namanya unta. Sekarang kita mau menggolongkan hewan berdasarkan makanannya. Yang pertama ada hewan herbivora. Hewan herbivora adalah hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Kalian amati ya, di sini ada contoh hewan herbivora. Yang pertama ada kelinci. Yang kedua ada kijang. Yang ketiga ada kuda nil. Yang keempat ada kuda. Yang terakhir, yang termasuk contoh hewan herbivora adalah kambing. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang kedua ada karnivora. Karnivora adalah kelompok hewan yang memakan hewan lain. Contoh hewan karnivora adalah buaya. Yang kedua ada macan. Yang ketiga ada burung. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang ketiga ada omnivora. Omnivora adalah kelompok hewan yang memakan tumbuhan sekaligus memakan hewan lain. Contoh hewan omnivora pada gambar pertama ada ayam. Yang kedua ada orangutan. Yang ketiga
ada seekor tikus. Kalian sudah mengetahui jenis-jenis ekosistem. Kemudian, kalian juga sudah mengetahui penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ayo berlatih. Lakukan kegiatan berikut ini bersama dengan teman sekelompokmu yang terdiri atas 4 atau 5 orang. Sediakanlah kertas ukuran A3, spidol, pensil, dan penggaris. Kalau sudah disediakan, lalu buatlah tabel seperti contoh berikut. Dalam tabel kalian tulis nama hewan, jenis makanan, dan kelompok hewan. Kalian boleh menyebutkan 5 saja ya. Tadi kalian sudah mempelajari tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Salah satunya ada hewan herbivor. Apa itu hewan herbivor? Hewan herbivor adalah hewan pemakan tumbuhan. Contohnya, kambing. Kambing banyak terdapat di sekitar kita ya. Nah, dari kambing ini dapat dijadikan sebuah judul lagu. Contohnya lagu Anak Kambing Saya. Sudah pernah menyanyikan ya? Ayo kita nyanyi bersama. Tadi kalian sudah mengamati video pada lagu Anak Kambing Saya beserta liriknya dan tangga nadanya. Di sini ada lagu yang kedua berjudul Burung Kutilang. Kalian dengarkan ya baik-baik.
Kalian sudah mendengarkan lagu Burung Kutilang. Nah, di sini ada juga liriknya dan tangga nadanya ya. Lagu Burung Kutilang diawali dan diakhiri dengan nada la. Lagunya tidak bersemangat. Dari dua video lagu yang sudah kalian dengarkan, dapat kita ambil kesimpulan ada lagu bertangga nada mayor dan lagu bertangga nada minor. Lagu bertangga nada mayor mempunyai ciri-ciri lagu bersifat gembira, lagu bersemangat, biasanya diawali dan diakhiri nada do atau satu. Lagu bertangga nada minor, ciri-cirinya lagu bersifat sedih, lagu kurang bersemangat, biasanya diawali dan diakhiri nada la. Sudah tahu ya ciri-ciri dari lagu bertangga nada mayor dan lagu bertangga nada minor.